Berjumpa lagi dengan saya Fernando Tapea, NPM 1807-10023. Dalam kesempatan kali ini, saya tertarik untuk membahas tentang bagaimana penyelesaian sengketa dalam tata usaha negara, di mana tugas ini diberikan oleh dosen pengampu saya, Bapak Judi Arman, SHMH. Adapun topik yang akan saya bahas dalam kesempatan kali ini, yaitu ada 4 poin. Yang pertama, jenis sengketa yang dapat diajukan dalam pengadilan tata usaha negara. Yang kedua, bagaimana mengenai acara peradilan penyelesaian sengketa dalam peradilan tata usaha negara. Yang ketiga, bagaimana proses peradilan dalam menyelesaikan sengketa. Dan yang terakhir adalah upaya hukum. Adapun poin yang pertama yang akan saya bahas adalah jenis sengketa yang diajukan ke peradilan tata usaha negara, di mana yang kita ketahui, jenis sengketa yang dapat dikategorikan sebagai kewenangan atau kompetensi hukum tata usaha negara dapat digolongkan ke dalam surat keputusan atau SK dari pejabat negara yang berwenang dan terkait jabatannya. Dalam hal ini, perkara yang muncul dikarenakan terbitnya SK yang bertentangan atau tidak sesuai dengan apa yang seharusnya. Permasalahan dapat digolongkan ke dalam 2 jenis. Yang pertama, internal, yaitu terbitnya SK dalam ruang lingkup kepegawaian yang merugikan pegawai di dalam institusinya sendiri. Contoh, SK mutasi pegawai institusi di mana dia sebagai pemimpin dan menandatangani surat mutasi yang dinilai tidak sesuai. Yang kedua, eksternal. Dengan terbitnya SK tersebut berdampak merugikan bagi masyarakat terkait keputusan tersebut. Contoh, bisa kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan terbitnya SK dalam hal pelebaran jalan, memakan lahan pekarangan warga dan tidak mendapat ganti rugi. Sehingga hal ini dapat diajukan gugatan sengketa TUN. Misalnya di Batam dapat diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara di Tanjung Pinang dan saat ini juga terdapat di Kecamatan Sekupang. Poin yang kedua yang akan saya bahas adalah bagaimana mengenai acara peradilan penyelesaian sengketa. Sebelum saya membahas mengenai peradilan tata usaha negara, sedikit saya ingatkan kembali ada 4 peradilan yang berlaku di dalam sistem peradilan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Antara lain yaitu 1. Peradilan umum, 2. Peradilan agama, 3. Peradilan militer, dan keempat, peradilan tata usaha negara. Hal ini saya jelaskan agar dapat mengetahui kompetensi relatif pengadilan dalam mengadili, memeriksa, dan memutuskan suatu perkara. Dalam penjelasan kali ini, saya fokus ke dalam peradilan tata usaha negara tentang bagaimana proses peradilan dalam menyelesaikan sengketa. Dalam hal ini berlaku sistem acara peradilan biasa karena hukum tata usaha negara merupakan lex specialis sebagai bentuk yang lebih khusus sehingga berlaku juga sistem acara peradilan perdata biasa, yakni 1. Gugatan diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. 2. Pengadilan terhadap gugatan dengan hasil diterima atau ditolak. Bila diterima, maka dilanjutkan kepada pemeriksaan acara biasa, alur penyelesaian sengketa tata usaha negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Dimulai dengan yang pertama, pemeriksaan persiapan. Terdapat dalam pasal 63 yang menyatakan sebelum pemeriksaan pokok sengketa dimulai, hakim wajib mengadakan pemeriksaan persiapan untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas dan wajib memberikan nasihat kepada penggugat untuk memperbaiki gugatan dan melengkapi dengan data yang diperlukan dalam jangka waktu 30 hari dengan meminta penjelasan kepada badan atau pejabat tata usaha negara yang bersangkutan. Yang kedua, pemeriksaan gugatan yang terdapat dalam pasal 74 yang menyatakan pemeriksaan sengketa dimulai dengan membaca isi gugatan dan surat yang memuat jawabannya oleh hakim ketua sidang dan tidak ada surat jawaban, pihak tergugat diberi kesempatan untuk mengajukan jawabannya. Hakim ketua sidang memberi kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menjelaskan seperlunya hal yang diajukan oleh mereka masing-masing. Yang ketiga, jawab jinawab yang terdapat dalam pasal 74 dan 75 yang menyatakan penggugat dapat mengubah alasan yang mendasari gugatan sampai dengan replik. Alasan disertai dengan alasan yang cukup serta tidak merugikan kepentingan tergugat. Tergugat dapat mengubah alasan yang mendasari jawabannya
hanya sampai dengan duplik, asal disertai dengan cukup serta tidak merugikan kepentingan penggugat dan hal tersebut dapat dipertimbangkan dengan seksama oleh hakim. Dan poin yang keempat adalah pembuktian yang terdapat dalam pasal 100 yang menyatakan alat bukti yang meliputi 1. Surat atau tulisan, 2. Keterangan ahli, yang ketiga keterangan saksi, dan keempat pengakuan para pihak, dan yang kelima pengakuan hakim. Poin yang kelima adalah kesimpulan, di mana terdapat dalam pasal 97 yang menyatakan kesimpulan diajukan kedua belah pihak menjadi bahan musyawarah majelis hakim dan permufakatan diambil dengan suara terbanyak. Dan putusan pengadilan dapat berupa: yang pertama, gugatan ditolak; yang kedua, gugatan dikabulkan; yang ketiga, gugatan tidak diterima; dan keempat, gugatan gugur. Poin yang keenam adalah putusan yang terdapat dalam pasal 108 dan 113 yang menyatakan putusan pengadilan harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Apabila salah satu pihak atau kedua belah pihak tidak hadir dalam waktu putusan pengadilan diucapkan, atas perintah hakim ketua sidang, salinan putusan itu disampaikan dengan surat tercatat kepada yang bersangkutan. Namun apabila tidak terpenuhi, maka berakibat putusan pengadilan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Yang ketujuh, upaya hukum, dan yang ke-8, berkekuatan hukum tetap. Yang ke-9 adalah eksekusi yang terdapat dalam pasal 126 yang menyatakan selambat-lambatnya 30 hari sesudah permohonan pemeriksaan banding dicatat, panitera memberitahukan kepada kedua belah pihak bahwa mereka dapat melihat berkas perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara dalam tenggang waktu 30 hari setelah mereka menerima pemberitahuan. Salinan putusan, berita acara, dan surat lain yang bersangkutan harus dikirimkan kepada panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara selambat-lambatnya 60 hari sesudah pernyataan permohonan pemeriksaan banding, dan para pihak dapat menyelesaikan memori banding dan atau kontra memori banding serta surat keterangan dan bukti kepada panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dengan ketentuan bahwa salinan memori atau kontra memori diberikan kepada pihak lainnya dengan peraturan panitera pengadilan. Oke, pada kesempatan ini kita sudah sampai kepada upaya hukum, di mana itu merupakan topik yang terakhir. Mengenai putusan tata usaha negara, adapun upaya hukum yang dapat dilakukan adalah yang pertama, banding sesuai dengan pasal 122 sampai dengan 130 yang menyatakan terhadap putusan pengadilan tata usaha negara dapat dimintakan pemeriksaan banding oleh penggugat atau tergugat kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Yang kedua, kasasi yang terdapat dalam pasal 131 yang menyatakan terhadap putusan tingkat terakhir pengadilan dapat dimohonkan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung. Yang ketiga, peninjauan kembali yang terdapat dalam pasal 132 yang menyatakan terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dapat diajukan permohonan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung. Demikianlah pembahasan pada kali ini. Saya hanya membatasi pada pengadilan tingkat pertama dengan harapan semoga bermanfaat bagi kita semua dan sampai jumpa di kesempatan lain. Terima kasih. I feel the sparks, takes me high to infinity.